Orang China, filosofinya, ada kekayaan harus semakin diam. Tidak boleh flexing. Tapi orang Indonesia, ada duit 1 juta, udah ngajak COD Porsche. Otaknya di mana? Bocil, kamu itu pengen dianggap hebat ya sama teman-teman SD lu? Ya, kamu udah capek dihina-hina ya, orang miskin ya? Terus otakmu rusak kena TikTok orang flexing ya? Saya kasih tahu ya, kamu harus belajar dari orang China. Makanya kenapa ada hadis Nabi berkata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Itu ada dasarnya. China itu negara yang peradabannya 5.000 tahun tertulis dengan lengkap. Dinastinya apa aja lengkap. Bahkan saya kemarin itu ke satu tempat di Chongqing, namanya Hong Yatung. Itu sudah ada sejak abad 1 Masehi. Itu pusat pemerintahan apa, siapa yang tinggal di sana, lengkap. Titiknya di mana ada. Di Indonesia situs-situs kayak gitu kadang udah tertimbun tanah. Peradabannya kita kalah. Ada yang ngomong, Pak Chandra, peradaban tertua di dunia itu bukan China, tapi Mesopotamia, Mesir. Keren, kamu jago googling. Tapi saya kasih tahu, Mesopotamia memang peradaban tertua, tapi dia nggak lengkap. China itu 5.000 tahun lengkap, tertulis semuanya. Oke, saya itu pernah ke Luoyang. Luoyang itu kalau di Indonesia kayak kota Palembang lah, yang dulu ada pusat pemerintahan Sriwijaya, di era kerajaan Sriwijaya. Luoyang itu luar biasa sekali. Saya kan bahkan sudah ada vlog, kalau Anda lihat di YouTube saya itu ada di vlog saya. Itu gila, itu abad berapa Masehi, tahun berapa abad sebelum Masehi, situsnya di mana, tempat siapa, nama rajanya siapa, lengkap. Astaga, jangan main-main sama orang China. Jujur, saya sendiri, kebetulan saya kan keturunan Chinese. Kakek saya, yang kakek buyut saya, itu kan asli dari China ya. Saya itu sering diajarkan, kalau kamu itu ada kekayaan, ada duit dikit, diem. Jangan banyak bacot. Orang Indonesia mana bisa? Baru beli motor aja udah dipamer-pamerin. Ngong, ngong, ngong. Takut tetangganya nggak tahu. Kalau kamu itu barusan punya motor. Itu dia. Kita nggak boleh. Kita diem. Ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting ketika ada kekayaan nggak boleh dipamerin. Kenapa orang Chinese itu filosofinya seperti itu? Karena diam itu bukan berarti lemah. Diam itu adalah strategi untuk mengamati, memahami, dan mengambil langkah yang lebih tepat. Orang China itu begitu. Maklum, hidupnya itu dari dulu perang antar kekuasaan. Kalau kamu koar-koar itu justru mengumbar kelemahan kamu gitu. Kalau Indonesia malah grebek rumah artis. Dipamer-pamerin kamarnya, ranjangnya terbuat dari apa, bahkan ikannya harga berapa, kucingnya harga berapa, ditunjukin semua. Itu kebalik bener. Takut dilihat orang miskin gitu loh. Iya kan? Kalau orang China, kamarnya utama. Jangan sampai lu masuk. Apalagi di konten. Gak bakal lu. Kenapa? Itu rahasia dapur. Dia nggak mau kelemahannya itu diumbar-umbar. Di Indonesia, Sultan! Gitu kan ngomongnya kan. Sorry ya, saya lagi ngomongin siapa ya. Silahkan tulis di kolom komen. Tapi beberapa itu, Sultan Indonesia itu teman gua juga ya. Sorry bro. Tapi dalam filosofi ini, terlalu banyak bicara, seringkali membuka kelemahan. Makanya jangan banyak bacot. Indonesia bacot, FYP, gila nggak lu? Sementara dia memberi ruang untuk membaca situasi dan lawan. Itu filosofi Tiongkok. Di era medsos, orang merasa harus selalu punya opini. Tapi kekuatan justru datang dari mereka yang tahu kapan mereka bicara, mereka mengamati, diam dan nggak banyak ngomong. Diam bisa-bisa menjadi bentuk kontrol diri, nggak mau menyimpan rahasia dapur, dan tanda kedewasaan. Dan strategi kepemimpinan yang kuat, karena tidak semua harus ditanggapi. Makanya orang China ya, diam-diam, tahun depan ada 20 gedung baru. Nah gitu loh orang China itu kalau kerja. Di sini ngomong doang, rapat DPR nggak kelar-kelar, izin aja nggak keluar-keluar. Sampai 10 tahun masa jabatan selesai, 1 gedung pun nggak ada yang dibangun. Itu Indonesia, buacotnya terlalu banyak. Gimana mau tanding lu sama orang China? Dan ini bukan soal pasif, tapi memilih momen yang tepat. Dalam bisnis, dalam konflik, bahkan dalam negosiasi, yang tenang biasanya yang menang. Oleh sebab itu, kamu mau tahu nggak sih BYD itu bisa sukses kenapa? Kenapa dia bergerak dalam senyap? Dia diam-diam ngamatin Tesla. Elon Musk, wah muncul di sosmed cerita, wah saya sekarang Tesla itu gini. Kemudian nanti saya akan ke SpaceX, saya akan ke Mars. Boleh, American style. China nggak banyak ngomong. Tiba-tiba BYD bikin kantor aja di Indonesia. Tiba-tiba satu orang diangkat Tesla kok komplain ya, baterainya kok susah ya, kok ngecasnya kok bermasalah ya. BYD menjawab solusi itu semua. Itulah karakter orang Chinese. Work in silence. Bekerja dalam senyap. Ya kan? Tapi deadly alias mematikan. Itu orang China. Filosofinya seperti itu. Dan orang Chinese itu nggak suka pamer. Orang Chinese itu diem-diem, gedung lu bisa gua beli. Bacot lu bisa gua beli. Itu orang China. Nggak banyak cincong. Orang sini kebanyakan bacot. Ya. Satu lagi. Kan sekarang kamu pakai QRIS.
Ya kan? QRIS di China itu namanya WeChat, WeChat Pay. Kamu tahu, kenapa kok China itu tiba-tiba bisa dengan kode biner, hitam dan putih? Itu kan kotak, hitam putih, hitam putih, hitam putih kayak papan catur gitu kan? Kalau QR itu kan. Itu kan perpaduan antara angka 0 dan 1. Itu biner, hitam dan putih, hitam. Teknologi itu siapa? Yang bikin itu Tencent. Kalau kamu sekarang bergerak di perusahaan teknologi, kayaknya kamu harus belajar ke Tencent deh. Termasuk Alibaba kenapa bisa sukses. Menjadi marketplace terbesar di dunia. Work in silence. Nggak banyak ngomong, tiba-tiba menguasai dunia, oke? Makanya, kamu mau sukses, nggak usah banyak bacot. Kamu mau orang sukses yang sebenarnya itu apa? Bekerja keraslah, sampai kamu nggak perlu memperkenalkan dirimu itu siapa. Wah, itu top. Kalau kamu masih ngomong, gue punya ini loh, gue sini loh. Anak kemarin sore kau. Tapi kalau hari ini kamu bekerja keras, tahu-tahu company-mu dipakai, produkmu dipakai orang seluruh dunia. Saya sudah selalu bilang, if you want to be the best, learn from the best. Kamu mau tahu ke company BYD? Mau ke company Alibaba, mau ke company Tencent, saya siap membawa Anda. Sekarang saya punya link afiliasi, bisa langsung belajar langsung di kantornya. Saya rencana membuat business trip tanggal 4-8 Agustus 2025, dan kita belajar dari orang Chinese yang pendiam itu, tapi tajirnya minta ampun, cocot lu bisa dibeli, oke? 4-8 Agustus 2025, kita akan bertemu di sana, dan sorry, maksimal cuma 45 orang aja, nggak bisa lebih, ya. Follower saya, subscriber saya juga jutaan. Tapi yang beruntung cuma 45. Kalau Anda langsung berminat, nggak usah banyak cincong, klik kontak kami sekarang juga.